Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur Nugroho, Skom Mkom selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan, saya Aldi Rivaldi Septiak dari kelas MJ822, Program Studi Sarjana Manajemen. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan studi mengenai penerapan kesadaran dan praktik keamanan informasi mobile banking di keluarga besar saya, dikaitkan dengan modus APK penipuan. Saat ini, transaksi digital sangat pesat, namun tidak diimbangi oleh literasi cyber yang merata. Akibatnya, pelaku kejahatan menyasar titik lemah utama atau the weakest link, yaitu kesadaran manusia itu sendiri melalui rekayasa sosial. Data nasional IICC mencatat ada lebih dari 448.000 laporan penipuan dengan 756.000 rekening penampung ilegal. Ini membuktikan bahwa ancaman cyber bukan lagi masalah teknis perbankan semata, melainkan ancaman real di tingkat pengguna harian. Modus yang sangat marak saat ini adalah penyebaran file APK berbahaya via WhatsApp. Tahapannya sangat sistematis. Pelaku mengirim file berkedok undangan atau resi paket. Begitu diinstal, aplikasi meminta izin aksesibilitas yang memberi pelaku wewenang merekam layar dan mengintersepsi SMS OTP tanpa perlu menembus firewall bank. Pelaku dapat mengambil alih akun dan menguras saldo. Untuk melihat bagaimana ancaman ini berdampak di tingkat rumah tangga, studi kasus kualitatif ini mengamati 5 anggota keluarga besar saya yang mewakili generasi X, milenial, dan generasi Z. Sebagai pijakan analisis, studi ini menggunakan prinsip CIA Triad, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kami menurunkan kerangka standar internasional seperti ISO IEC 27001 dan NIST CSV 2.0 serta regulasi nasional POJK dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke dalam skala rumah tangga untuk mengukur sejauh mana prinsip keamanan cyber dipahami dan diterapkan oleh anggota keluarga. Dari hasil evaluasi lintas generasi, terlihat kesenjangan yang cukup mencolok. Generasi X menjadi kelompok paling rentan karena masih sulit membedakan file APK penipuan dan kerap mencatat PIN secara manual. Temuan menarik pada generasi Z, meskipun mereka digital native dan paham membedakan APK, ternyata Gen Z sama Gen X tidak tahu alur darurat menghubungi call center bank saat terjadi kebobolan. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan aktif menggunakan teknologi tidak otomatis berbanding lurus dengan kesiapan menghadapi insiden cyber. Untuk memitigasi risiko tersebut, saya merumuskan 3 langkah praktis di tingkat rumah tangga. Pertama, edukasi santai melalui diskusi mingguan dan panduan visual. Kedua, proteksi teknis langsung pada perangkat, yaitu mematikan izin instalasi aplikasi luar di HP orang tua, memasang pemblokiran spam, serta mengaktifkan fitur biometrik. Ketiga, menerapkan two-person rule atau prinsip tanya dulu sebelum klik, di mana anggota keluarga senior mengonfirmasi terlebih dahulu kepada anggota keluarga yang lebih paham teknologi sebelum mengunduh file asing. Kesimpulannya, kesadaran pengguna akhir, khususnya generasi X, merupakan benteng pertahanan utama yang harus diperkuat. Penerapan standar seperti ISO dan NIST sangat relevan ditransformasikan hingga tingkat keluarga. Kedepan, selain proteksi mandiri di rumah, kita juga mendorong pihak regulator dan perbankan untuk memprioritaskan edukasi cyber bagi kelompok usia rentan, serta memaksimalkan peran IASC dalam memblokir rekening penampung penipuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.